Surabaya yang ikut memilih. Salah satu pemantau dari Jerman, Laura Angel, menyebut pelaksanaan pilkada di Lipionsos Surabaya terpantau baik. Salah satu indikatornya adalah sebelum melakukan pemilihan, warga binaan telah memperoleh sosialisasi dari petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang calon-calon kepala daerah yang berkontestasi di tingkat Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur. Ini lumayan baik karena hanya ada 300 orang di sini dibandingkan dengan 500 yang ada di TPS lain, karena saya pikir mungkin orang di sini perlu sedikit lebih banyak waktu untuk untuk didampingi juga oleh orang lain, dan saya juga senang mendengar mereka mendapat informasi sebelumnya untuk mengerti siapa calon di sini, dan ya mereka memang bisa ambil keputusan bebas ya, dan jadi oke. Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Nur Salam mengaku senang menerima kunjungan dari para pemantau pilkada. Menurutnya, banyak variabel yang ditanyakan dan akan menjadi bahan perbandingan untuk dibawa ke negara mereka, seperti dari sisi keamanan hingga tata cara pencoblosannya atau pemilihannya. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi, bisa menyempurnakan sesuai dengan kultur dan aturan tata pemerintahan yang ada di masing-masing negara. Tetapi mereka bisa mengambil substansi-substansi yang akan bisa dibawa ke sana, gitu ya. Termasuk diantaranya bagaimana keterbukaan, bagaimana kebebasan-kebebasan di Indonesia, termasuk di Lipionsos ini. Penghargaan ini wujud nyata kita ya, negara kita menghargai kemanusiaan, senyampang yang bersangkutan punya kesadaran, gitu ya. Meskipun masuk kategori beberapa gangguan mental, tetapi memiliki kesadaran, itu tetap diberikan hak pilihnya. Ini wujud nyata konstitusi terhadap warga negara Indonesia. Para pemantau Pilkada 2024 dari luar negeri difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Election Visit Program yang dipusatkan di Jawa Timur selama 2 hari dimulai 26 hingga 27 November 2024. Nada Andrianta, CTV. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur terus memantau proses pemungutan suara dengan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah tempat pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024. Salah satunya di TPS 01 Kelurahan Embeng Galiasin, Jalan Apsari, Surabaya, Rabu siang. Pemantauan dilakukan oleh anggota KPU Jawa Timur Habib M. Rohan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan Pilkada Serentak berlangsung aman dan tertib. Sebelumnya, sidak juga dilakukan di beberapa titik di sejumlah wilayah di Surabaya. TPS 01 melayani pemungutan suara hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sesuai regulasi. Sementara dari data di TPS 01 terdapat 503 warga masuk dalam daftar pemilih tetap yang berasal dari warga di 3 RW serta ditambah 1 suara DPTP. Dari total tersebut, surat suara terpakai mencapai 201. Jumlah ini menurun jika dibanding dengan gelaran pemilihan presiden lalu sekitar 60% partisipasi. Menurut Habib M. Rohan, Komisioner KPU Jatim, sidak yang dilakukan mendapati penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak, terutama di TPS yang dilakukan sidak. Kendati demikian, pihaknya optimis partisipasi pemilih dalam Pilkada tinggi berkisar 70% dari jumlah DPT yang ada. Ya, kebetulan kan kita ini untuk teman-teman Provinsi Jawa Timur khususnya, kemudian juga ada bersama rombongan ISP, ada daftar kunjungan ke TPS-TPS dalam rangka melihat dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. Memang kalau dari sepintas yang tadi di terakhir ada semacam penurunan partisipasi yang kita lihat memang kurang maksimal, tapi semoga beberapa TPS yang kami tinggal tadi memang ada misalkan pengenalan waktu kami tinggal sudah 300 lebih ya, kami berharap kita percaya waktu bisa bertambah dan sebagainya. Sementara menurut Rahadian Budi Prasetyo, Ketua RW 02 Kelurahan Embeng Galiasin menilai antusiasme warga untuk menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Masyarakat kami yang menikmati konsultasi daripada pemilu ini sangat antusias. Jadi antara pemilihan presiden dan pemilihan daerah ini jumlahnya signifikan, yang dimana DPT 500 sekarang naik menjadi 60% bahkan
Pemantauan ini juga bertepatan dengan kedatangan perwakilan KPU RI dan pemantauan pemilu asing Program Electoral Visit Program atau EVP. Kunjungannya tersebut untuk melihat jalannya pemilu di Jawa Timur yang mendapat perhatian internasional. budaya lestari. Mojopahet Singosari Kediri ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Antusias MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahet Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya
JTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih bertemu lagi dengan saya Julian Tondo dalam satu program yang asik, ngobrol-ngobrol santai, Jitu Podcast Pacitan. Pada episode kali ini kembali lagi kita ada di satu ruangan yang luar biasa, yaitu di gedungnya Wakil Rakyat, yaitu di kantor DPRD Kabupaten Pacitan. Dan tamu kita pada episode kali ini itu adalah satu anggota Wakil Rakyat yang perlu kita ketahui, beliau dulu itu dari nol, dari bukan siapa-siapa, dan sekarang menjadi apa-apa. Baik, kami perkenalkan tamu kita Jitu Podcast kali ini. Di sebelah kiri saya ada Bapak Arif Setiabudi. Siap. Selamat datang Pak Selamat Arif. datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk ngobrol santai dengan kami. Baik pemirsa, masyarakat Kabupaten Pacitan pada khususnya, kita pada beberapa menit ke depan akan mencoba mengorek siapa sih sebenarnya sosok Arif Setiabudi ini, agar kita semua tahu bahwa beliau sampai dengan hari ini bisa duduk di sini itu tidak hanya atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baik, Pak Ari. Siap, Mas Tondo. Mungkin masyarakat Pacitan khususnya itu sudah banyak melihat panjenengan, karena panjenengan, saya sendiri juga sering sekali ketika saya ada di Kecamatan Donorojo, di Kecamatan Punung itu selalu ada jenengan. Siap. Artinya mungkin pemirsa biar tahu sih sopo toh sakjane Arif Setiabudi atau biasa kita sebut ASB. Siap. Begitu. Monggo. Saya panggil Mas saja nggih. Siap, nggih. Lebih Cocok. santai. Karena kita mungkin seumuran. Siap Mas Tondo. Baik Mas Arif. Mungkin bisa diceritakan siapa sih sebenarnya sosok ASB ini? Kok bisa sampai dengan hari ini menjadi, perlu diketahui ASB itu saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pacitan. Nah itu Mas, itu yang luar biasa. Monggo bisa diceritakan perjalanannya Mas Arif sampai dengan saat ini itu seperti apa? Monggo. Siap, terima kasih Mas Tondo atas pertanyaan kepada saya. Pertama bahwa saya ini sebenarnya dibesarkan bukan di Pacitan, tapi saya lahir di Pacitan. Saya lahir 10 April 1984 di Desa Jatigunung di lingkungan Prambon Dusun Pinggir. Cuma tahun 93 memang zaman Presiden Pak Soeharto banyak-banyaknya program transmigrasi. Sehingga salah satu keluarga saya di Desa Jatigunung ini, bapak ibu saya ikut program transmigrasi pada saat itu. Jatahnya 10 orang, nggak ada yang mau. Kalau orang tua dulu misalnya mau diajak transmigrasi, bahasanya adalah oh nggak usah melok, kok nggak dibuang yang londo. Nah, salah satu karena bapak ibu saya itu kerjanya cuma merantau, menitis gula, tukang deres, timbang hidup sulit,
akhirnya ikutlah program transmigrasi tahun 93. Waktu itu saya masih kelas 3 SD. Jadi kita berangkat, 7 hari kita dibina di Dinas Transmigrasi di Kabupaten Pacitan, kemudian dinaikkan bis sampai di Surabaya, dibina 7 hari lagi, dinaikkan kapal Lisa 2 tingkat 2, tidurnya kayak dendeng itu, yang di ini satu kamar itu ada 40 orang, jejer semua. Kita diangkut dari Surabaya sampai Batam itu 10 hari. Kurang lebih 10 hari, kita turun lagi, kita dinaikkan kapal barang, yes begitu 5 jam ke pedalaman, namanya STI, bukan suami takut istri, tetapi itu adalah Sumatera Timur Indonesia. Itu tepatnya kalau sekarang itu nama kecamatannya, dulu belum ada kecamatan, sekarang namanya Kecamatan Teluk Belingkong, Desa Beringin Mulia. Nah dari situ digembleng lagi 7 hari, kemudian dibagilah SP istilahnya, belum ada desa dulu, pulau 1 sampai pulau ke-15. Jadi ada 15 desa atau 15 pulau. Di situ dicemplungi 10 orang, dikasih 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang untuk mengharap lahan di situ. Di situ diberi lahan tanah 2,5 hektar sama rumah 0,5 hektar. Tengah hutan itu Pak ya? Di tengah hutan belantara, tidak ada listrik. Di sana banyak macan, banyak babi, banyak beruang, banyak monyet, semua hewani, unsur hewani, hayati ada semua di sana. Jadi waktu kecil saya di situ, singkat kata, SP 1 sampai SP 15, yang 7 SP itu sekolahnya hanya 1, SD itu di tempat, kebetulan di SP 7 tempat saya itu. Jadi waktu saya mengenyam SD itu, gurunya pertama itu hanya 2 orang. Sampai kelas 6 itu berkembang menjadi, ada yang 3, kadang bergantian gurunya. Sampai kelas 6. Jadi saya kelas di SD bukan di tempat pendidikan yang secara teorik akademik itu betul-betul memadai. Tetapi teorik secara alamiah, alam, itu mungkin melebihi daripada anak didik yang di Jawa. Kalau anak didik di luar Jawa itu di tempat di alam semesta. Itu. Jadi, bersepatu juga Pak itu? Waktu itu belum bersepatu, nggak ada sepatu, adanya pakai sandal, listrik aja nggak ada, kita makan 2,5 tahun tapi dijatah oleh negara pada saat itu. Jadi kita kebutuhan pangan itu sangat tercukupi, sarden, ikan asin, brambang, bawang, tempe, macam-macam itu tercukupi selama 2 tahun. Jadi kalau orang transmigrasi di Riau itu, di Sumatera, di tempat kami itu, makan sarden itu tiap hari. Karena yang paling enak pembekuannya itu. Sampai saya SMP kelas 3. Kemudian saya SMA di SMK N1 Tembilahan kelas 1. Kemudian saya pindah kelas 2 dan kelas 3 itu di Batang Pekalongan. Kuliah S1 Politik di Malang, kuliah S2 Politik di UGM Yogyakarta. Kemudian saya balik ke Pacitan. Tahun 2009 wirawiri belum menetap. Kecantollah gadis di desa Wonoantis itu. Mbak Wuri, Aneng, Wuri, Rizka Afrinatika ini saya menikahlah di situ. Karena ada cinta di situ. Nah, jatuh cinta, kemudian saya menikah tahun 2010, masuklah saya di Partai Demokrat pada saat itu. Zamannya masa-masa pilkada Pak Indar Tato tahun 2010. Nah, disitulah mulai saya masuk di partai politik, sehingga tahun 2014 saya nyalek di Dapil Tulaan Bonagung dan belum berhasil. Waktu itu dapat suara 2.800, kalau nggak salah di kursi terakhir saya kurang 43 suara. Nah itu, karena saya tuh senang di politik, politik ini bukan soal saya ini untuk mencari duit banyak, enggak. Tapi soal hobi. Saya di politik itu sangat hobi karena bisa dicek, saya mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD selalu menjadi ketua kelas. Itu mungkin darahnya ada dari kecil itu. Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di SMP saya ketua OSIS, di SMA masih OSIS lagi. Kuliah masih di aktivis organisasi, di HMI, di PSAT, macam-macam itu.